Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Intip anggur yang mulai belajar buah dulu ya. Kayak ini jenis akademik. Terus yang di belakang ini ada jenis ninel. Alhamdulillah buahnya cukup banyak untuk ninel ini. Ada mungkin 15 dompol. Kalau ini jenis New Boy Conur, buah dalam pot. Populasi sendiri atau grafting atau cara perbanyakan bibit anggur dengan menggunakan sistem sambung sisip atau sambung pucuk. Ini adalah metode perbanyakan anggur dengan menggunakan rootstock atau batang bawah anggur-anggur lokal yang sudah terbukti adaptif di Indonesia seperti Headmaster, Isabella, YB, atau CPR yang kemudian kita sambung dengan entres anggur impor. Nah, untuk grafting ini yang pertama kita butuh cutter. Kalau bisa cutternya yang baru ya, biar tajam. Kemudian gunting baja ringan. Kemudian kita butuh parafilm. Parafilm ini bisa dibeli di toko-toko online atau beli di online ya. Soalnya kalau beli di toko-toko pertanian agak susah untuk parafilm ini. Selanjutnya kita butuh grafting tape atau plastik grafting. Kemudian kita perlu entres anggur importnya. Sebagai contoh ini jenis Everest. Kemudian kita butuh rootstock anggur yang sudah halus atau berakar halus. Kali ini kita pakai jenis Isabella. Nah, kalau untuk sambung sisip ini emang kita perlu entres yang sudah berkalus atau berakar halus. Untuk sambung sisip ini usahakan jangan terlalu jauh dari mata tunas. Dari mata tunas kita ukur aja 2 jari. Ini untuk keberhasilannya nanti tinggi. Kita potong sedikit ujungnya untuk memperoleh kambium yang lebih banyak. Nah, bisa dilihat di sini kambiumnya terlihat bagus. Saya ambil contoh satu lagi, kita rapikan ujungnya sedikit agar terlihat juga mana kambium yang tebal. Untuk langkah yang pertama kita ambil entres, cukup 1 mata tunas saja. Kemudian kita balut menggunakan parafilm. Kita balut biasa saja. Kemudian setelah sampai mata tunas kita tarik agar lebih tipis. Ini memudahkan untuk pecah tunas. Nah, begini ya, dibalut yang rapi.
kali ini saya mau bikin dua cara. Yang pertama sambung sisip, kemudian nanti ada sambung pucuk. Untuk langkah yang pertama, untuk sambung sisip ini kita sayat rootstocknya, kemudian kita buka. Kalau rootstock anggur ini sehat, dia pas dibuka gampang sekali. Nah, jadi cukup kulitnya saja yang terbuka. Saat kita buka kulitnya, ini kambiumnya udah banyak, jadi nggak perlu kita sayat bagian kayunya. Selanjutnya entresnya kita sayat. Karena ini sambung sisip, jadi cukup satu sisi aja. Nah, nyayatnya mau sekali, 2 kali, 3 kali boleh, yang penting rata. Bisa dilihat ya, rata. Kemudian untuk belakangnya disayat boleh, enggak pun boleh. Saya kasih contoh, ini disayat sedikit sekali karena ini untuk sambung sisip. Kemudian kita sisipkan atau kita tancapkan ke rootstocknya. Nah, seperti ini. Jadi satu sisi aja, kita bebas pilih mau sisi kanan atau sisi kiri. Yang penting si entres ini rata dengan satu sisi bagiannya. Nah, kemudian kalau sisi yang sebelah sana tidak rapat dengan entresnya, itu nggak masalah. Terus kalau di tengah, posisinya di tengah-tengah bisa apa enggak? Bisa aja. Tapi kalau saya biasanya saya pastikan di satu sisinya aja. Kemudian kita balut dengan plastik grafting atau grafting tape tadi. Nggak usah kenceng-kenceng ya, yang penting antara entres dan rootstocknya melekat dengan baik. Sebenarnya tujuan grafting ini adalah menyatukan kambium yang ada di entres dan di rootstock. Jadi pertemuan antara kambium, rootstock dan entres inilah yang menjadi keberhasilan dari proses grafting atau sambung sisip ini. Kemudian yang gak kalah penting adalah rootstocknya harus sudah halus atau berakar halus. Selanjutnya yang telah kita grafting tadi tinggal kita tanam. Untuk media tanamnya saya pakai sekam bakar dan pupuk kandang, perbandingannya 2:1, kemudian plus tanah sedikit. Tinggal kita lubangi media tanamnya, terus kita tancapkan rootstocknya. Oh iya, untuk rootstock yang ukurannya kecil, otomatis kan nggak bisa dibuka kulitnya. Nah, ini bisa dengan cara dibelah tengah. Kemudian entres anggur importnya nanti dibentuk huruf V. Jadi disayat 2 bagian membentuk huruf V. Kemudian sama aja, tinggal dibalut dengan grafting tape atau plastik grafting. Nah, kemudian tinggal kita siram. Jangan ragu-ragu untuk menyiram karena media tanamnya sekam bakar, pupuk kandang, dan sedikit tanah ini udah poros ya. Jadi nggak bakalan busuk akar karena kalau disiram airnya udah pasti langsung turun ke bawah.
Kemudian ini adalah kebanyakan dengan cara sambung pucuk. Sambung pucuk dilakukan dari rootstock yang kita semai di polybag, kemudian dia keluar sulurnya. Kemudian setelah agak panjang kita potong, terus kita nanti belah menjadi 2. Nah, kita belah menjadi 2. Selanjutnya untuk entresnya kita sayat membentuk huruf V. Jadi karena ini sambung pucuk, jadi yang disayat 2 bagian, kanan dan kiri, membentuk huruf V. Ingat, sayatannya harus rapi, harus rata. Nah, ini seperti ini ya. Setelah kita yakin sayatan kita rata, terus tinggal kita tancapkan di tengah-tengah sulur yang sudah kita belah menjadi 2. Nah, tinggal kita tancapkan saja. Kemudian kita balut dengan parafilm. Kalau sambung pucuk saya biasanya pakai parafilm. Ya, kalau mau pakai grafting tape juga bisa lah, boleh. Tapi kalau saya biasanya pakai parafilm. Kita balut aja yang rapi, yang penting nyatu, nggak usah terlalu ditarik-tarik ya. Yang penting dia rapi. Nah, selesai ya. Ini ya, ini udah selesai. Saya ambil contoh satu lagi ya. Ini sambung pucuk juga. Terus kalau ada pertanyaan, daunnya. Nah, ini juga salah satu faktor penting dalam sambung pucuk. Jadi kita harus menyisakan 1 atau 2 daun dari sulurnya. Ini bertujuan untuk menghindari pembusukan saat penyambungan. Kenapa kok untuk menghindari pembusukan? Karena biasanya air dari akar saat kita sambung pucuk seperti ini alirannya cukup deras dari bawah menuju ke atas. Jadi kalau kita sisain 1-2 daun, ini bertujuan untuk menangkal derasnya air yang turun dari bawah ke atas. Nah, seperti ini ya, rapi. Terus yang menentukan faktor keberhasilan dari proses sambung pucuk ini adalah kalau sebelum sambung pucuk ini dilakukan, sebaiknya rootstock anggur ini dalam posisi sudah disiram 2 hari sebelumnya. Ini untuk mengurangi kadar air yang akan membuat busuk dalam proses sambung pucuk itu tadi ya. Jadi istilahnya kita bikin stres air, tapi bukan dalam jangka waktu yang lama, minimal 2 hari setelah kita siram. Terus kita nggak usah siram lagi, terus hari ketiganya baru kita sambung pucuk. Kemudian
sepanjang proses sambung pucuk ini, bibit ini tidak usah disiram sampai dia jadi dan pecah tunas. Itu aja tipsnya. Saya mau kasih contoh sayatannya lagi ya. Ini untuk sayatan yang sambung sisip. Kalau sambung sisip ini cukup satu sisi aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.